Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, hari Minggu biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar dalam warta Injil, para rasul memohon kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Di dalam menjawab pertanyaan serta permintaan tersebut, Yesus melihat betapa pentingnya memiliki iman dan apa yang dapat dilakukan dengan iman. Dengan kata lain, mau dikatakan bahwa para rasul itu sudah memiliki iman, dan mereka meminta iman mereka tumbuh berkembang. Hal ini penting untuk diperhatikan dan dipahami. Jadi, ini bukan suatu pengakuan bahwa para rasul tidak memiliki iman, melainkan pengakuan bahwa iman mereka tidak cukup besar. Saudara-saudari yang terkasih, apa jawaban Yesus? Ia menjawab, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja." Apakah iman para rasul itu tidak sebesar biji sesawi? Apakah itu berarti bahwa para rasul ini imannya bahkan tidak sampai sebesar biji sesawi? Jika kita berpikir dalam kerangka ukuran, maka itu tidak tepat dalam memahami maksud ajaran Yesus. Ketahuilah bahwa benih sesawi memang berukuran sangat kecil, akan tetapi ia memiliki isi yang lengkap, komplit. Yang penting bukanlah ukurannya, melainkan kelengkapannya. Dari sini, jika kita berpikir tentang ukuran, maka kita telah salah dalam mengerti. Saudara-saudara yang terkasih, jelas sekali bahwa iman tidak dinilai berdasarkan ukuran atau kuantitasnya. Iman dinilai berdasarkan kualitasnya. Tidak ada gunanya memiliki sesuatu yang sangat besar, seperti batu gunung tetapi mati, tidak akan pernah bertumbuh berkembang lagi. Nah, di sini kiranya para rasul berbicara tentang pertumbuhan, dan Yesus menyatakan bahwa yang bisa bertumbuh hanya sesuatu yang dilengkapi dengan kehidupan. Dan sebiji benih itu memiliki kehidupan. Yesus sedang berkata bahwa sekalipun mereka memiliki iman, akan tetapi iman mereka belum atau tidak lengkap. Sebiji benih memang sangat kecil, namun sempurna. Jika benih itu tidak sempurna, maka ia tidak akan bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebenarnya mau mengatakan, imanmu itu masih kurang lengkap, masih kurang sempurna. Apakah kamu ingin menumbuhkan iman? Satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan pertama-tama memastikan kesempurnaannya. Iman yang kamu miliki
Jika tidak sempurna, maka ia tidak akan bertumbuh. Kamu meminta agar aku menumbuhkan imanmu. Imanmu itu akan bertumbuh jika ia lengkap, sempurna. Biji sesawi memang sangat kecil, tetapi sudah lengkap. Tidak kekurangan apa-apa. Jika kamu ingin memiliki iman yang bertumbuh, maka imanmu itu harus sempurna. Sekali lagi, yang tidak sempurna tidak akan bertumbuh. Ada sesuatu yang hilang dari imanmu, sesuatu yang membuat imanmu sama dengan benda mati, karena ia tidak bisa bertumbuh. Kamu tidak memiliki jenis iman yang dapat bertumbuh itu karena tidak dilengkapi dengan kehidupan yang fungsional dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kata Yunani yang sama yang berarti menambahkan juga dipakai oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, hanya benih yang kelengkap, komplit, yang tidak ada kekurangannya, yang akan mampu bertumbuh. Inilah prinsip dasar kehidupan. Maka Yesus berkata selengkapnya, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, namun dilengkapi dengan hidup Allah di dalamnya, sempurna tanpa cacat seperti halnya biji sesawi itu, maka kamu akan bisa berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan taat kepadamu. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, dengan jenis iman yang tepat seperti itu, kita bisa berkata kepada pohon ara yang besar itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Bukannya terlempar ke dalam laut, namun tertanamlah di dalam laut. Sejak kapan sebuah pohon ditanam di dalam laut? Kita tentunya menanam pohon itu di tanah, bukan? Di sini Tuhan memang sedang menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Jika kita memiliki iman, maka atas perintah kita sebatang pohon bisa tercabut dari tanah dan tertanam di dalam laut, bukannya terjatuh. Ketahuilah, kata tertanam adalah kata yang memiliki makna pertumbuhan. Jadi, di sini Yesus sedang berkata, kalian meminta pertambahan, akan tetapi aku akan berbicara tentang pertumbuhan, tentang kehidupan. Maka sebenarnya Yesus sedang berbicara atau menyampaikan pesan rohani. Ingatlah selalu bahwa setiap kali Yesus menyampaikan sesuatu, ia sedang berbicara perkara rohani. Maka, apa makna rohani dari firman tadi? Saudara-saudara yang terkasih, pohon sering dipakai sebagai lambang bagi manusia di dalam kitab suci. Manusia seringkali diibaratkan seperti sebatang pohon. Jadi Yesus di sini sedang berbicara tentang manusia. Di samping itu, dalam perumpamaan ini, kita melihat adanya pohon yang dicabut dari tempat ia biasa tumbuh ke tempat yang sama sekali baru baginya. Tempat yang bukan habitat biasanya, yakni laut atau danau tadi. Apa yang terjadi dengan kita manusia yang dilambangkan dengan pohon ketika dicabut atau dipindahkan atau ditanam menjadi orang Kristen atau diselamatkan? Ingat, tidak lain di sini terjadi semacam pencangkokan hidup pada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipindahkan menurut Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Paulus juga berkata di dalam Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pencangkokan atau pemindahan adalah gambaran dari keselamatan di dalam kitab suci. Jika kita masih belum dipindahkan, jika kita masih belum dicangkokkan, berarti kita masih belum diselamatkan. Namun, setiap orang yang diselamatkan dengan mengakui kepenguasaan dan kejuruselamatan Kristus pasti dipindahkan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ke dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita juga melihat gambaran
bahwa sama seperti akar sebuah pohon yang mencengkeram tanah, begitu pula halnya dengan manusia duniawi mencengkeram dunia ini. Manusia duniawi tidak rela melepaskan dunia ini. Seperti akar, hatinya memeluk erat dunia ini. Namun ketika kita menjadi seorang Kristen, maka kita akan tercabut dari tanah dan dicangkokkan ke dalam lingkungan baru yang bukan merupakan lingkungan alami kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 17. Kita dicangkokkan, ditanam ke dalam keadaan yang baru, seperti cabang zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun sejati. Dan perpindahan ini memang bertentangan dengan kodrat alam. Saudara saya terkasih, diselamatkan berarti masuk dalam kehidupan yang bertentangan dengan kodrat alam. Kita dicabut dari tanah tempat kita biasanya menjadi hidup ini, yaitu kehidupan duniawi. Dan kita dicangkokkan ke dalam hidup yang baru di dalam kerajaan Allah. Tentu saja kita akan mendapati bahwa kehidupan di dalam kerajaan Allah ini sangat asing bagi kita. Kehidupan di kerajaan Allah ada kehidupan rohani. Sekarang kita masuk ke dalam hidup terang Allah. Selama ini hidup kita jalani dalam kegelapan, tempat yang akrab dengan diri kita. Ketika kita menjadi seorang Kristen, kita dipindahkan ke dalam cahaya terangnya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, "Jika kamu memiliki iman, maka kamu akan dapat berkata kepada sebatang pohon untuk tercabut dan tertanam di tempat lain." Yesus menegaskan bahwa kata-kata kitalah yang mengerjakan semuanya itu. Kamu dapat berkata pada pohon ara ini. Ini menunjuk pada kata-kata yang terucap, yang memiliki kuasa. Dan ini sungguh luar biasa. Bayangkan, ada orang yang rendah hati dan tidak menguasai teknik berkata-kata atau berkhotbah. Pada saat berbicara, ia seperti sulit mengeluarkan kata-kata. Namun, ketika ia berbicara, Allah mengizinkan banyak hal terjadi. Artinya apa? Artinya karena kuasa dari firman yang diucapkan, ini adalah hal yang sangat penting. Saudara saya terkasih, maka yang Yesus sampaikan itu adalah, kalau sekiranya kamu memiliki iman seperti benih sesawi yang kecil tetapi lengkap, dibentuk dengan sempurna berikut kehidupan yang fungsional, tanpa ada bagian yang hilang, maka kamu akan bisa berkata kepada pohon ara yang besar itu, dan ia akan menuruti kamu. Mengapa bisa begitu? Karena hidup Allah telah bekerja di dalam iman kita, dan kuasa Allah akan bekerja melalui diri kita. Yang terjadi adalah kuasa Allah sedang menggenapi tujuannya. Saudara saya yang terkasih, jika kita hidup dalam persekutuan kasih seperti ini dengan Allah, di dalam hubungan yang berserah sepenuhnya dan secara sempurna kepada Dia, dan inilah yang disebut iman. Lalu saat kita menyampaikan firman-Nya, maka akan segera terjadi banyak hal. Orang-orang akan mulai berubah. Orang-orang akan banyak yang dilahirkan kembali. Akan banyak orang yang dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dari kerajaan dunia ke dalam kerajaan anaknya. Nah, jika kita ingin mewartakan Injil, firman Tuhan, hendaknya kita sampaikan dengan penuh kuasa. Apa gunanya mewartakan Injil tanpa kuasa? Dan kuasa itu tidak akan kita dapatkan dari seminari, atau kursus kitab suci, atau kursus agama. Lalu dari mana kita akan memperoleh kuasa itu? Dari Allah sendiri. Bagaimana cara memperoleh kuasa dari Allah? Dengan jalan memiliki iman yang sama seperti sebiji benih sesawi. Betapa kita rindukan kuasa ini. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, firman tersebut ditaati. Orang-orang akan dikeluarkan dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan anaknya yang kekasih. Tapi bagaimana mendapatkan kuasa ini? Saudara saya terkasih, sangat pentinglah untuk memperhatikan bahwa ada dua hal yang diperbandingkan lewat sebiji benih sesawi ini di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas bab 3 ayat 19 soal kerajaan Allah dan iman
dalam Lukas 17 ayat 6. Ternyata terdapat kesejajaran antara kerajaan Allah dengan iman. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, kedaulatannya atas hidup kita, kedudukannya sebagai penguasa dan tuan di dalam hidup kita, pemerintahannya atas hidup kita. Dan apa itu iman? Iman adalah tanggapan yang penuh dan utuh pada kepenguasaannya atas hidup kita. Itulah iman. Jadi, keduanya adalah dua aspek dari hal yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, pemerintahan Allah sebagai Raja atas hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak menanggapinya dalam komitmen yang total. Maka jika komitmen kita tidak total, maka iman kita tidak sempurna. Jika tidak sempurna, berarti ada yang kurang. Jika ada yang kurang, berarti tidak bisa bertumbuh, tidak akan memiliki kuasa. Mengertikah apa maksudnya? Tidak heran jika biji sesawi dalam saat yang bersamaan bisa melambangkan kepenguasaan Kristus dan komitmen total kita kepadanya, karena keduanya memang merupakan dua sisi dari hal yang sama. Kedua hal tersebut begitu erat kaitannya, sehingga kita tidak boleh memisahkannya, seperti biji sesawi sempurna yang punya daya untuk tumbuh dan berkembang. Saudara saya yang terkasih, perhatikan juga kepada siapa Yesus menyampaikan ucapan ini. Kepada para rasul. Para rasul ini sudah meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Mestinya mereka ini adalah orang-orang yang berkomitmen total. Pertanyaan menantang untuk kita semua, apakah iman kita lengkap dan sempurna? Kita mungkin bertanya, apa kaitan pertanyaan itu dengan perumpamaan tadi? Tidakkah bahwa perumpamaan Yesus ini, Tuhan tambahkanlah iman kami, akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya membuat iman dilengkapi dengan kehidupan yang dari Allah, supaya ia dapat bertambah. Saudara saya terkasih, dalam warta Injil tadi akhirnya kita mendengar, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Perhatikan kata segala. Pada bagian awal tadi kita katakan bahwa benih sesawi itu lengkap dan sempurna. Dan saya pakai kata atau istilah total. Nah, kata segala itu bermakna total. Dari sanalah kata komitmen total berasal. Dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Matius 23 ayat 37 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kitab suci tidak berkata segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Tetapi setiap bagian diawali dengan kata segenap untuk menekankan totalitas, keutuhan dari komitmen tersebut. Kemudian dilanjutkan, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara saya yang terkasih, mungkin kita akan berpikir bahwa apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, maka kita sesungguhnya orang suci, orang sempurna. Sayang sekali, kita masih belum menjadi orang yang spesial. Mengapa? Tadi kita mendengar kelanjutan firman, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak layak. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa artinya itu? Bukan soal karena tidak memperoleh keuntungan untuk si tuan, maka tidak layak. Di dalam kehidupan Kristen, kita harus rendah hati. Dan satu-satunya jalan untuk menjadi rendah hati adalah dengan menerima fakta yang ada, bahwa kita memang adalah seorang hamba. Saudara saya yang terkasih, pesan yang ingin disampaikan lewat perumpamaan itu, Yesus sedang mengajarkan kita bahwa sudah merupakan urusan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid, seorang rasul masa kini, karena ia menyampaikan tadi kepada para rasul untuk menjadi hamba yang melayani Tuhan sepenuhnya, yang setia tanpa mengeluh atau bersungut-sungut dalam
menjalaninya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, buatlah kami selalu menjadi orang yang rendah hati sebagai hamba-hamba yang setia melayani apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Curahkanlah rahmat-Mu senantiasa, sehingga iman kami dapat tumbuh dan berkembang yang mewujud dalam tindakan dan perbuatan baik kami setiap saat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.